niki wonten deh. Jadi seratan panjenengan ini bagi saya, nah ini yang saya cari beberapa minggu itu ya ini. Jadi cocok ada seratan panjenengan ini yang saya masukkan. Nah kalau tanya beberapa orang yang katanya juga sering mengolah jiwa kan, karena lebih ke kejawen. Tapi sebenarnya basicnya juga jawabannya tidak mboten mung syukur karo ikhlas, syukur karo ikhlas wis maksud syukur karo ikhlas iki terminologine piye kan dari kan dadi aku butuh jawaban sing yang lebih bisa saya bisa menerima jadi seratan panjenengan itu yang ya ini pertanyaan closing dari ayat yang saya baca yang nggih pun plok seratan panjenengan niku. Nggih. Langsung itu tidak apapun. Nah, itu yang pertama. Kalau mau badhe menginjak yang kedua menika menapa? Yang kedua gitu itu saya stop kan buat kulijanati. Oh, kulijanati. Artinya kalau nggak tenang jiwanya kan berarti tidak masuk surga, Pak. Betul, Pak. Kuncinya masuk surga kan ya ayyuhan nasul ma'inah tadi. Iya. Makanya ketika ya aku nek jiwa ora tenang kan berarti aku ora mbah swarga. Ya aku nek mlebu swarga kudu jiwaku tenang. Lah untuk mencapai ketenangan jiwa niku terus nek pun kan berarti ya kados tunggal panjenengan niku. Bagaimana carane niku pun terus pundi niku. Nggih. Sebenarnya kan memang titik poinnya jadi tenang itu, Pak. Nggih. Karena berarti kan maksudnya masuk surga itu kan berarti husnul khotimah. Yeah. Nah, jadi lara-larai pun masuk surga, husnul khotimah, mundur lagi jiwa yang tenang. Nah, sebenarnya untuk husnul khotimah itu kan jiwa kita harus tenang. Yeah. Nah, jiwa yang tenang inilah yang harus kita istilahnya kita jalani gitu, kita raih. Yeah. Nah, mungkin pertanyaan yang bisa menjawab kok jiwa nggak bisa tenang itu sebabnya apa? Nah, ngerti ya, Pak? Untuk menjawab jiwa yang tenang kan pertanyaannya kok jiwa nggak tenang itu karena apa? Nah, jiwa nggak tenang itu karena masih ada keakuan sehingga tidak tenang. Artinya kalau ada keakuan berarti ada keinginan. Berarti kalau ada keinginan berarti pasti tidak sesuai dengan antara keinginan Allah dengan keinginan kita. Nah, itu yang menyebabkan jiwa yang tenang. Tapi kalau keakuan itu bisa kita nolkan, bahasanya ngerti nggih? Nolkan nggih, dizerokan, zero ego. Maka keinginan kita akan sama dengan apa yang diinginkan Allah. Contoh, kalau ada kopi pahit, berarti yang memang diinginkan Allah itu ya kopi pahit. Karena saya nggak ada keinginan apa-apa, ya saya sesuai dengan apa yang ada gitu. Tapi kalau saya ada keinginan, ada ego, ada keinginan, pasti kan kopi kok pahit. Nah, itu sudah menyebabkan tidak tenang. Nah, tidak tenang. Nah, tidak tenang itu nanti rentetannya nggak masuk surga. Ya. Nggak masuk surga. Nah, sekarang bagaimana untuk mengenalkan ego kan gitu, Pak? Agar bisa tenang. Nah, hakikat manusia itu kan sebenarnya nggak punya apa-apa, Pak. Gitu, Pak. Kalau saya merasa memiliki itu kan ngaku-aku. Ini duitku berarti kan misalnya ini kan bukan punya aku. Tapi tak aku jadi duitku. Nah, itu yang nanti menyebabkan tidak tenang itu. Nah, bagaimana agar ini tidak mengganggu saya gitu. Maka saya sadari bahwa ini bukan punya saya, meskipun ini saya pegang. Misalnya
saya dipinjemi sama Bu Dewi. Saya menyadari bahwa ini punya Bu Dewi, walaupun ini saya pegang. Nah, di situ nanti apapun yang terjadi pada ini tidak membuat saya goyah. Nah, itu jadi proses penyerahan. Kan ini saya serahkan semuanya kepada pemiliknya semua secara hakikat ya Pak. Saya serahkan semua, ya rumah, ya ini termasuk diri saya, termasuk kepintaran saya, ataupun termasuk kekayaan saya, atau termasuk harta milik saya, keluarga saya. Itu secara hakikat, saya kembalikan ke Allah. Sehingga sampai pada titik, karena sudah saya kembalikan semua kepada Allah, sampai pada titik nol. Artinya kosong, nggak punya apa-apa. Nah, disitulah nanti proses tenang. Ketika tenang, maka ya Tuhan nafsul mutmainnah tadi Pak, yang dipanggil Allah masuk di dalam surganya Allah itu jiwa-jiwa yang tenang ini. Jadi proses pengembalian keakuan. Kalau yang saya pahami mengatakan Pak, jadi itu Allah sobat nih berarti. Nah iya, nanti ke sana. Ya kita harus selalu sadar bahwa ini kita nggak punya apa-apa. Kalaupun saya seorang bapak, tapi bapak yang tanpa ego. Meskipun saya seorang guru, ya saya guru yang tanpa ego. Wis podo ya. Karo murid ya podo. Cuma status saya guru, cuma saya bukan berarti saya ini aku guru aja mbok kurang ajari gitu. Enggak. Egonya kan sudah nggak ada Pak, kalau itu betul-betul nanti betul-betul meresap. Jadi tetap saya jadi guru, tapi sudah nggak ada ego sebagai gurunya. Tetap sebagai bapak, anak kurang ajar ya saya berusaha untuk diam, ya menasihati semampunya. Sebagai suami juga sama, misalnya ya, tetap jadi suami tapi tanpa ego. Sehingga ketika istri mek gitu nggak enak di sini. Kalau pakai ego kena Pak. Nah itu menyebabkan saya nggak tenang. Nah sama dengan saya berinteraksi dengan semua tetangga atau siapa. Kalau saya pakai ego, wah pasti nggak tenang. Nah itu nanti harusnya sampai terbawa ketika mau mati Pak. Mau mati itu berarti sakaratul maut. Proses sakaratul maut. Karena sudah terbiasa dengan berserah diri, sehingga ketika jiwa atau ruh itu artinya jasad sudah tidak bisa dipakai lagi, jiwa berserah kepada Allah. Nah, itulah ketenangannya di situ. Husnul khatimah, artinya ya sudah, memang jasad sudah nggak bisa dipakai lagi, ya saya kembalinya ke Allah. Sudah tidak gondeli. Kalau ada keakuan gondeli Pak itu. Yang gondeli harta, yang gondeli konco, gondeli murid, gondeli yang diduek-duek tadi loh Pak. Nah itu gondeli, ya, itu menyebabkan matinya tidak tenang. Su'ul khatimah. Karena masih gondeli. Nah akhirnya jiwanya tersesat, tersiksa. Karena tidak kembali ke Allah sempurna. Jadi prosesnya ya pasrah. Intinya kalau ditarik ini, semuanya pasrahkan kepada Allah, sudah nggak punya apa-apa. Ya meskipun mobil itu atas nama saya, motor atas nama saya, sertifikat tanah atas nama saya, tapi itu hanya atas nama saja, bukan milik saya. Semuanya Allah. Itu harus disadari betul-betul. Nanti di situ tenang Pak. Jauh kalau saya itu yang pemahaman saya. Maka kalau Rasulullah itu matilah kamu sebelum kamu mati. Itu maknanya begitu. Nolkan egomu,
itu artinya sudah mati. Tapi masih mati dalam hidup, artinya maut qabla maut atau apa itu pengertiannya itu. Sabda Rasulullah itu, matilah kamu sebelum kamu mati. Artinya suruh mengenalkan egonya. Kalau sama dengan kalau sudah tidak ada keinginan apapun itu juga Pak. Tadi keinginannya sama dengan keinginannya Allah tadi. Iya, sama kan. Ya tetap ada. Ya adanya kopi pahit ya saya ingin kopi pahit sudah. Ini kopi pahit. Untuk mengetahui kalau itu keinginannya Allah. Lah ini kan nyatanya memang kopinya pahit. Ini kan keinginannya Allah ini. Kopinya pahit. Jadi kan kopinya pahit apa manis? Manis pahit. Nah, ya situ keinginannya Allah. Padahal maunya pahit. Tapi keinginan Allah pahit manis ya itu yang dengan pegang itu keinginan Allah. Bukan hal yang belum terjadi keinginan Allah itu, yang sudah terjadi. Itulah keinginan Allah. Kalau terjadi saya juga nggak tahu. Berarti yang sudah terjadi. Nah, sudah terjadi. Iya. Yang sudah terjadi ini. Apa yang kehidupan kita saat ini, dia keinginan Allah lah. Keinginan saya itu sesuai dengan keinginannya Allah. Nggih. Terus apa? Nggih. Kulo remen pun. Allahumma penak. Sing mawon. Nggih to. Itu sesuai dengan keinginannya Allah. Allahumma penak. Artinya apa-apa penak ngoten lho maksudnya. Nggih. Kayak kopi mas asin iki ya enak ya harus diminum itu Napa sami kalian kita iman pada qada qadar itu. Nah, itu kan kodok itu kan kehendak. Nah, kita harus beriman di situ, Pak. Berarti saya harus tidak boleh mengandalkan keinginan saya, wong saya beriman kepada keinginan Allah, gitu Pak. Kan nggak mungkin keinginannya tempuk, terus keinginannya siapa nek? Keinginan Allah nih keinginan, kan gitu Pak. Akhirnya jadi masalah, jadi nggak tenang. Padahal yang terjadi ya keinginannya Allah, bukan keinginan yang terjadi ini Pak. Artinya kalau yang terjadi keinginan Allah pada saya punya keinginan kan stres saya Pak. Kan stres. Keinginan Allah itu A, keinginan saya B. Nah, yang terjadi pasti A, nggak mungkin B. Nah, karena saya punya keinginan, nah saya stres, nggak tenang tadi maksudnya. Nah itu yang kita belajar untuk memahami. Menawi untuk menuju ke nol Pak. Saya kan untuk saat ini kan nggih nami nompo malah nggak ada. Nggih nami nompo apa yang itu diterima. Itu pun sampai ke situ ya. Nah, terus kemudian itu karena itu nggih rutin di NPA-nya sudah menyadari bahwa ada di posisi jiwa mawon. Karena nggak ada gitu jiwa mboten melu terjasa ya ada iki egonya kula pindahe teng jiwa mboten apa bener boten. Yang penting berimain udah betul. Apapun jangankan yang di luar, yang di dalam aja kita harus terima juga. Ketika kita dibuat stres, kita harus terima kalau kita stres. Nggih, purun kalau stres nggih purun, sedih nggih purun, seneng nggih purun, depresi nggih purun, mumet nggih purun. Nggih. Ya itu niku gampil kesadarannya pada saat kula niku sakniki kan paham. Maksudnya Allah memahamkan iya. Di ini lho Pak. Ya. Kan niku pun penak ngoten. Tapi kalau masih dalam definisi niki wau, niku nggih rada tentang ego. Tapi begitu pun kata ya itu kan sudah masuk metode cara. Kalau ini kan konsep. Konsepnya tuh begini. Jadi kalau sudah bisa menerima, wah ini ya. Yang tenang itu flat Pak. Flat itu tenang itu flat ini Pak. Kalau senang itu gini, gelombangnya senang. Nanti kalau sedih gini Pak.
seneng sedih. Iya. Tapi tenang. Nah, Tapi tak nih betul kan seneng ya rasa banget bukan susah nih. Kayak orang yang nah nanti gini, tenang. Walaupun ini seneng emosi kita, tapi kita tetap tenang. Iya, Iya, iya. iya. Meskipun sedih, kita tetap tenang. Iya. Iya. Jadi kita tuh ngadepi hati seneng ya tenang, Niku nggih tenang niku teng mriku. hati sedih ya Iya, tenang, iya. flat. Iya, Nah iya. itu mutmainah. Wis mutmainah tinggal jalani ya. Iya, jalani hari-hari. Tapi mau ditekan kon lagi. Gitu Pak. Iya. Allah sudah Iya, ATT ya. menggerakkan ini. Tinggal kita patuh saja kepada keinginan Allah. Nah, keinginan Allah itu ada dua, ayat kauniyah, ayat kauliyah. Ayat kauniyah itu ini kopi, apa angin, gitu kan. Tapi kalau ayat kauliyah itu yang ada di Quran. Iya. Allah memerintahkan apa di dalam Quran? Iya. Itu juga harus kita patuhi. Kehendak Allah itu ada di Quran, ya ada di Semesta. alam semesta ini juga ada. Jangan sampai kita hanya mematuhi yang ada di alam semesta, tapi yang di Quran nggak kita patuhi. Nah itu juga Nah, iya. problem. Harus Salah satu yang keseimbangan. kami tanya kemarin kan orientasinya kan juga lebih ke itu, Pak. Lebih kepada alam biye gitu, misalnya seperti itu. Iya. Semesta. Tapi ketika kita tanya konsep ayatan nafsu ma'inah jadi jawabannya jadi beda. Jadi akhirnya ketika orang tidak nyambung seperti yang Pak Purno atur kita tadi. Pak Purno tadi kan ya memang untuk sampai ke titik sana kita berarti menanggalkan ego, kembali ke titik nol, dan titik nol itu sebagai satu balancing antara kebahagiaan dan kesedihan. Kita ada di titik balancing kan teman-teman. Balancingnya itu. Iya. Saya ketahui Pak. Ya. Cuman kan untuk menuju yang paling gampang itu yang metode itu, Pak. Ya, Nah, banyak metodenya sebenarnya. Metodenya itu banyak. Ya sholat bisa juga sholat. Kan di sujud atau di ruku itu posisi-posisi mengenalkan. Iya. Diserahkan semua. Iya. Ruku sama sujud. Iya. Dikir-dikir itu sebenarnya pasrah semua. Misalnya seperti tasbih, Iya. tahmid, takbir itu kepasrahan kepada Allah semua. Kalau tasbih ya kita pasrah kepada kemahasuciannya Allah. Kalau tahmid ya kita memuji Allah. Kita itu segala puji bagimu kan ya. Iya. Kalau tahmid itu alhamdulillah segala puji bagimu ya Allah. Ya kita dengan kepasrahan itu memuji Allah. Kemudian kita menyadari kita berserah diri kepada keagungannya Allah. Kopi pahit ini ya keagungannya Allah. Kok nggak ada gulanya? Ya nggak ada. Ini takdirnya Allah. Disinilah ada keagungannya pun Gusti Allah. Nah kita minum Pak. Nah, itu menjadikan hal yang ada ini menjadi power bagi kita. Karena kita agungkan. Kita agungkan. Ini kulo sementara kan Pak, mulai ketika gula-gula dan sebagainya kan, dan mereka leres apa mboten. Terus sementara yang saya amalkan itu bacaan Sayyidul Istighfar nih Pak. Sayyidul Istighfar. Allah mantor fi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahluka wa atubu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa atubu ilaika bi ni'matika alayya wa atubu ilaika bi dzikri fa inna la yakunu fa ila antani. Itu yang biasanya Dipun waos. iya, Dipun baca. yang saya baca Ya. tidak astagfirullah itu rasanya yang istighfar yang paling Istighfar. Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu. Ya dia sadang tapi nggih pertanyaan sing kados keluar niku tetep ketika muncul niku ya dadi aduh iki sing mlebu swarga jiwa yang tenang kok jiwa tenang ora enek keterangan jiwa ra iso yang swarga tenan ya. Nggih. Nah, kalau mencari pertanyaan itu
Itu protokol itu ya kehidupan juga tuh. Orang jawabannya belum besar perlu. Kalau yang lebih paham menggeluti dunia yang seperti itu, saya tanya geseh gitu. Nah, langsung seratan panjenengan kok langsung telepon kok seratan Pak Pur iki jawabannya sing tak golek iya. Iki lho ki aku. Sing wis mengganggu pikiranku berminggu-minggu ketemu berapa jam yang lalu seratan itu Pak Pur itu. Betul-betul gelisah Pak, saya gelisah. Iya. Ketika belum menemukan anu nggih. Mainah niku ya tulisannya monggo ning ketika kita untuk mencari kesana niku kan mun panjenengan sampun ngaturi ya. Ya semuanya kita kembalikan pada nol pasti akan ke sana. Ya terus langsung niku ini kan paling dasar Pak. Iya. Langsung terus panjenengan memberikan dari mutmainah tadi menuju husnul khotimah niku terus ini Pak. Nah, kalau husnul khotimah itu kan ketika sakaratul maut. Yeah. Untuk proses perjalanan jiwa tadi, ketika jasad sudah tidak bisa dipakai lagi itu, jiwa ini ke Allah, yeah. Atau masih terikat dengan ego. Yeah. Tapi kalau sudah tenang, berarti kan sudah nggak ada ego, karena sudah tenang dulu. Tenang, sudah bisa kan sudah biasa berserah kepada Allah. Nah, ketika sudah sakaratul maut, jiwanya tenang, sudah kembali ke Allah. Kalau enggak, memang awalnya enggak tenang, masih ketarik ego-ego ini, wah, yang ego anak, yang ego harta, jabatan, kemelekatan, ya itu ego, itu kemelekatan. Masih gandoli gitu loh Pak. Sehingga ke Allahnya ini jadi ketarik sini. Nah, itu menyebabkan tidak tenang. Jadi su'ul khotimah. Nah, itu yang kita khawatirkan kan kejadian seperti itu. Sehingga sejak sekarang yang namanya kembali kepada Allah itu tidak nunggu sakaratul maut itu loh Pak. Ya sekarang ini, ya sakaratul maut itu nggak ada yang tahu. Urut Pak, tapi tidak antri. Antri tapi tidak urut Mas. Urut, siapa yang ini sudah urut Pak, tapi tidak antri tapi tidak urut. Nah, yang bisa jadi yang umurnya 6 ini Pak. Ya Pak. Yang umurnya 6 bisa jadi nanti Pak, bisa jadi nanti. Tapi yang umurnya sudah tua bisa jadi duluan juga bisa Pak. Umpamanya. Ya, tapi ya artinya kita kembali kepada Allah atau kita pasrahkan semua itu ya yang mulai sekarang ini. Sehingga nanti pada saatnya Allah manggil, pada saatnya Allah itu sudah menentukan hari hanya itu, kita tuh seneng Pak. Enggak sedih, seneng. Aduh. Karena apa? Wis biasa kembali kepada Allah, wis biasa pasrah. Lah kok pituk ditimbali. Atau sing ngeten misalnya. Sing arep-arep iso munggah kaji, wis 5 tahun-tahun ngono Pak. Lah kok itu panggilan Pak. Senenge hati itu sebenarnya. Gitu Pak. Ini kan gitu. Sama dengan kalau kita itu sudah memang kita ingin kembali kepada Allah, kok dipanggil. Wah, dek senenge. Makanya ekspresi orang yang husnul khotimah itu kalau sudah saatnya itu seneng. Karena sudah terbiasa menciptakan kesehariannya itu selalu rindu pada Allah kan. Terus. Bahagia. Ada kalau ulama-ulama itu ada yang sudah menyiapkan kain kafannya, bahkan dia sudah menyiapkan duduk ide. Sak nang kene coba wis tak cimsik. Aku dikubur nang kene ada.
Ada yang sebelumnya wis mandi resik sare ono macam-macam Pak. Jadi mereka itu betul-betul menyambut karena memang seneng gitu Pak. Bukan ingin mati itu enggak. Tapi karena Pak, ini ya ini satu perjalanan hidup yang itu apakah juga karena kehendak Allah dan lain sebagainya. Kalau katakan ada satu ayat yang mengatakan bahwa yang menghambat seseorang masuk surga itu karena perhitungan dengan manusia belum selesai, kaitan dengan tentang kita. Itu kan jadi satu kendala, kalau itu belum terselesaikan itu akan menghambat itu ke surga karena masih ada urusan. Yaitu ketika menghadapi seperti itu, kasus seperti itu harus terus Pak. Tingkat ke nolnya itu terus kalau kita menghadapi problem seperti itu. Kan utang itu kalau sama orang itu kalau kita tahu itu catat nih Pak. Saya utang pada siapa aja ya, catat itu untuk antisipasi nanti kalau kita nggak ada itu ada yang neruske anak atau siapa ini aku utang ini bayarin. Nah kalau itu dia, yang meninggal tidak punya catatan tapi diumumkan siapa yang tidak ridho, siapa yang masih ada urusan teman silahkan itu untuk menghalalkan tadi Pak, menghalalkan jenengan yang kok jenengan menghalalkan yang apa yang sudah meninggal tadi punya utang itu loh Pak. Kalau sudah nggak ada yang ini ya halal sudah, karena sudah diumumkan nggak ada yang datang gitu. Kecuali kalau utang itu ke bank, itu kan sudah asuransi yang bayar, memang perjanjiannya kalau meninggal lunas kan gitu. Yang jadi masalah ini kan utang-utang sama orang-orang Pak. Utang sama orang, lupa, ini yang repot itu. Makanya yang ini pesen sama anak atau apa, nanti kalau diumumkan itu jolali ya, enggak bapak ra. Baik so, terus yang surga, tidak ngurusi utang sih. Nah, ada solusinya Pak. Ada solusinya. Ada solusinya. Ya toh diselesaikan sekarang ya gimana ininya? Itu memang masalah utang. Pak Puan itu nanti serius sekali Pak Saiful itu yang roh jiwa jasad misalnya Pak. Ini pahamnya sentuh betul. Lah untuk membedakan tentang jiwa yang tenang. Kenapa Pak?